pelatihan ini akan difasilitasi oleh 4 orang wideiswara BKPSDM Kota Lubuk Linggau, yaitu saya sendiri Rizka Puspita, Bapak Redo Prawira, Ibu Yeti Zulida, dan Bapak Haji Tony ZA. Khusus untuk sesi learning ini akan difasilitasi oleh saya. Bapak Ibu peserta pelatihan, mari kita bahas apa yang ada dalam mata pelatihan ini. Bapak Ibu peserta pelatihan mungkin baru pertama kali mendengar kata whole of government. Apa sih whole of government itu? Whole of government atau yang biasa disingkat dengan WOG merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government ini bisa juga diartikan sebagai upaya terintegrasi dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengkoordinasikan kegiatan pelayanan menjadi satu kesatuan aksi untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap lembaga pemerintah mempunyai visi dan misi yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pelayanan publik. Nah, pendekatan WOG ini bertujuan bahwa lembaga-lembaga pemerintah ini bisa saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan bahkan bekerja sama sebagai satu kesatuan sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa karakteristik pendekatan whole of government ini dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Ada 3 alasan yang menyebabkan mengapa whole of government ini penting untuk diterapkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, adanya faktor eksternal, karena dorongan publik dan perkembangan teknologi informasi yang mendorong whole of government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan. Ada upaya setiap sektor dalam proses pelaksanaan pembangunan kadangkala memunculkan nuansa kompetisi atau bahkan kontraproduktif antar lintas sektor. Misalnya seperti sektor lingkungan hidup dan sektor pertambangan. Yang ketiga, yaitu keberagaman latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki berbagai nilai, budaya, adat istiadat, suku yang bisa berpotensi mendorong adanya disintegrasi bangsa. Sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Pendekatan whole of government dapat diterapkan oleh lembaga nasional maupun lembaga daerah. Penerapannya dapat dibedakan berdasarkan kategori hubungan lembaga yang terlibat, yakni apakah hanya sebatas hubungan koordinasi tanpa adanya dampak perubahan pada lembaga, atau hubungan integrasi yang menekankan pada kerjasama, ataukah kedekatan dan pelibatan yang memungkinkan adanya merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi. Untuk koordinasi bisa dilakukan dengan cara penyertaan, dialog, atau joint planning. Sedangkan integrasi bisa dilakukan dengan joint working, joint venture, atau satelit. Sedangkan kedekatan dan pelibatan bisa dilaksanakan dengan cara membuat aliansi strategis, union, atau merger. Praktek whole of government dalam pelayanan publik dapat dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Praktek ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama,
berdasarkan jenis pelayanannya. Yang kedua, berdasarkan pola pelayanan. Apabila berdasarkan jenis pelayanan, praktek whole of government dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administrasi. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif. Sedangkan berdasarkan pola pelayanan, praktek whole of government dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Praktek whole of government dalam pelayanan publik sudah cukup banyak diterapkan oleh pemerintah. Contoh praktek penerapan whole of government dalam pelayanan publik yang saya pilih adalah program pelayanan tepikat atau tim pelayanan keliling cetak di tempat yang ada di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Tepikat ini merupakan salah satu strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau, di mana petugas dari dinas yang akan mendatangi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan mereka, sehingga mempermudah masyarakat karena tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Cukup menghadiri acara atau kegiatan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membuat stand pelayanan tepikat di lokasi acara tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang akan mengadakan acara ataupun kegiatan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Asalkan acara ataupun kegiatan yang dilaksanakan mampu mengumpulkan massa ataupun masyarakat dalam jumlah banyak. Misalnya seperti acara HUT Kota Lubuk Linggau. Selain itu, dalam pelayanan tepikat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan, yaitu dengan sekolah menengah atas untuk pelayanan KTP baru bagi anak sekolah yang sudah berusia 17 tahun dan sekolah dasar untuk pelayanan KIA. Apabila syarat dokumen yang dibawa oleh warga lengkap, maka pelayanan yang dilakukan paling lama selesai dalam waktu 10 menit. Contoh kedua yang saya pilih untuk menunjukkan praktek whole of government dalam pelayanan publik adalah sistem pendaftaran fidusia online yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan sistem ini, proses pendaftaran hanya membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit saja. Dengan pendaftaran online ini, membuat pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor pendaftaran, tidak perlu mengambil dan mengisi formulir, dan dapat mengajukan pendaftaran jaminan fidusia di mana saja dan kapan saja, serta plus menghilangkan pungutan liar serta meningkatkan pendapatan kementerian secara signifikan. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan, inilah 2 contoh praktek penerapan whole of government yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin tanpa Bapak Ibu sadari bahwa selama ini mungkin sudah pernah melaksanakan praktek whole of government ini atau bahkan menjadi publik yang menggunakan layanan whole of government.
Demikianlah pembahasan dalam mata pelatihan Whole of Government. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.